Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Selamat mendengarkan. Hai, saya Andres Bordes, dan pada podcast kali ini saya akan share tentang cara menghadapi hal-hal yang tidak terduga dalam hidup ini. Ya, tapi sebelum itu saya mau undang kamu dalam free webinar saya, Your Best Year Ever. Gimana cara bikin 2023mu jadi tahun terbaikmu. Kamu akan belajar gimana caranya bikin resolusi dan gimana caranya biar kamu komitmen untuk mewujudkan resolusimu. Kamu bisa join secara gratis di tanggal 4 Desember, hari Minggu nanti, dari jam 7:30 sampai jam 8:30 malam. Kamu bisa join secara gratis, silakan daftar sekarang juga, silakan klik link yang ada di deskripsi, karena slotnya terbatas. Ya. Oke, mari kita bahas tentang cara menghadapi hal tidak terduga dalam hidup. Jadi, saya belajar satu hal dari sebuah seminar waktu itu, yang sangat-sangat life-changing buat saya. Di situ trenernya menyampaikan bahwa ada satu hal yang pasti dalam hidup ini. Ya, coba saya mau tanya sama kamu, kira-kira apa satu hal yang pasti dalam hidup ini? Nah, akhirnya waktu itu di training tersebut banyak orang yang jawab gitu. Yang pasti apa segala macam. Dan trainernya waktu itu memberikan jawaban yang sangat mengena buat saya waktu itu. Dia menyampaikan bahwa satu hal yang pasti dalam hidup ini itu adalah ketidakpastian. Ya, saya ulangi sekali lagi. Satu hal yang pasti dalam hidup ini itu adalah ketidakpastian. Ya, karena hidup ini tuh ya tidak pasti. Selalu pasti akan ada perubahan. Selalu pasti akan ada hal-hal di tengah jalan yang kadang-kadang kita udah bikin plan. Kayak, oke, saya mau lewat sini, saya mau mencapai ini, kapan. Tapi ternyata nggak kesampaian karena ada hal-hal lain atau faktor X lain yang mungkin mengganggu perjalanan kita mencapai tujuan kita. Nah, sekarang yang paling penting adalah gimana caranya kita untuk menghadapi tantangan atau challenge tersebut. Nah, kalau dari sudut pandang stoikism ya atau stoik, dia memiliki prinsip bahwa kita itu memang nggak bisa mengubah hal-hal di luar diri kita kayak gitu. Ketidakpastian dalam hidup itu kan udah sesuatu yang pasti. Nah, itu kita nggak bisa kayak ngubah-ngubah gitu. Itu out of control kita. Seperti misalnya kayak sekarang lagi COVID gitu kan. Terus kamu mau ngubah biar COVID-nya nggak ada. Itu kan sangat sulit banget ya gitu. Itu hal yang di luar kendali kita. Atau ada orang lain yang mungkin nyebelin. Terus kamu coba ngubah dia jadi tidak nyebelin. Itu pasti sangat sulit sekali karena itu orang lain. Dialah yang berhak 100% untuk menentukan apa yang dia mau lakukan. Nah, prinsip ini juga yang kita bisa terapkan dalam hidup kita. Kita bisa mengendalikan semua yang ada dalam kendali kita. Ya. Jadi, untuk menghadapi hal-hal yang tidak pasti atau perubahan-perubahan dalam hidup, prinsipnya tetap kembali kepada kita yang mengambil tanggung jawab pada kehidupan kita. Kita yang bertanggung jawab pada apa yang kita lakukan. Kita bertanggung jawab apa yang pada kita pikirkan, rasakan. Itu semua ada dalam kendali kita. Daripada sibuk untuk ngeblaming atau menyalahkan pihak-pihak luar atau hal-hal di luar diri kita, lebih baik kita mengambil tanggung jawab untuk kehidupan kita. Nah, sebagai contoh misalnya, waktu itu ketika SMA, saya suka banget tuh main basket. Ya dari SMP kelas 1 sih ya, atau kelas 7 itu, saya senang banget main basket. Saya sangat enjoy, saya bisa main basket tuh kayak tiap hari gitu, tiap sore. Bahkan kayak pulang sekolah jam 3 atau jam setengah 4. Jam 4 saya udah latihan gitu terus tiap hari, kayak gak ada capeknya gitu. Karena saya seneng dan menikmati sekali untuk permainan bola basket, saya sangat seneng banget. Nah, saya punya goal bahwa saya pingin menjadi pemain basket. Saya pingin punya dream untuk menjadi pemain NBA dulu kayak gitu. Tapi ternyata ada beberapa situasi di mana tidak mendukung saya untuk mencapai goal tersebut. Seperti misalnya waktu itu saya udah merencanakan setelah saya selesai latihan selama 1 bulan di CLS Knights Surabaya, sebuah tim basket nasional lah di Indonesia, saya bisa direkrut, saya bisa jadi pemain di sana. Ternyata enggak gitu ya.
dari mereka menganggap bahwa saya terlalu pendek untuk jadi pemain basket. Jadi saya nggak bisa join ke sana. Terus ketika saya udah plan, setelah saya kompetisi di DBL di East Kalimantan Series atau Kalimantan Timur, itu saya bisa jadi juara. Terus akhirnya saya bisa fokus jadi pemain basket. Ternyata di final saya kalah gitu ya. Kalah sama ya salah satu lawan saya yang sekarang udah jadi pemain IBL waktu itu. Dan itu kayak membuyarkan goal saya, impian saya mau jadi pemain basket. Tapi saya percaya bahwa everything happens for a reason. Semua terjadi pasti ada maksudnya gitu ya. Terus ya udah, setelah saya belum berhasil jadi pemain basket dan saya berpikir apa sih yang saya cari dari permainan basket? Salah satunya adalah saya seneng dapat panggung. Saya dapat panggung, ditonton banyak orang, bisa menang, bisa making point, bisa making assist atau umpan ke teman untuk bisa cetak poin, itu saya sangat happy. Dan akhirnya daripada saya menyalahkan hal-hal di luar diri saya, kayak nyalahin pelatih, nyalahin kompetisinya dan lain-lain, ya udah lebih baik saya ngambil tanggung jawab. Saya cari apa yang saya suka. Oh, saya suka jadi trainer, saya suka di ilmu pengembangan diri, ilmu psikologi. Kenapa enggak saya jadi trainer? Kan juga dapat panggung di sana. Dapat panggung plus bisa dapat duit juga, bisa jadi karir juga, bisa jadi karir jangka panjang gitu buat saya. Akhirnya saya lakukan. Jadi setelah kelas 12 itu saya udah nggak bisa main basket lagi karena harus fokus ujian ya, ketentuan dari sekolah kan gitu. Akhirnya saya mulai bikin training, ngundang-undang teman sekelas, ngundang-undang teman seangkatan, sampai akhirnya saya waktu itu diminta untuk bawain ke SMP, ke berbagai organisasi, sampai akhirnya terus bergulir dan menjadi karir saya hingga sekarang ya. Sekarang saya jadi salah satu yang bertanggung jawab untuk handle people development di tempat saya bekerja. Dan saya juga kayak sekarang ini bikin podcast tentang pengembangan diri. Dimana ya sama juga, saya juga dapat panggung gitu ya. Dari podcast ini banyak yang dengerin dan ya saya happy. Bisa dapat panggung dan bisa making impact untuk banyak orang. Jadi dari cerita tersebut, poinnya adalah daripada kita menyalahkan hal-hal di luar diri kita atau perubahan-perubahan dalam hidup, lebih baik kita mengambil tanggung jawab pada apa yang harus kita lakukan untuk kedepannya jadi jauh lebih baik. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Supportmu sangat berarti untuk kami. Dan juga kamu juga bisa share podcast ini ke sahabatmu, teman-temanmu, pacarmu, gebetanmu, saudaramu, agar orang-orang di sekitarmu bisa jadi jauh lebih baik dan terus bertumbuh setiap harinya. Dan kamu bisa juga share di Instagram, di Instastory, silakan mention @andreasbordes, nanti saya akan repost. Dan buat kamu yang mau belajar bikin podcast, kamu bisa bikin podcastmu sendiri di anchor.fm. Buat kamu yang mau belajar cara detailnya, dari gimana menentukan tema podcast, gimana cara upload podcast di anchor.fm, sampai gimana agar kamu bisa konsisten bikin podcast, kamu silakan cek konten eksklusifnya, tutorial yang sudah saya buat, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya. Never stop learning, because life never stop teaching.